pertama itu bukan ejaan. Ejaan itu penting gitu loh. Ya, saya kasih contoh misalnya, kalau kita menghadapi kata sosialisasi, gitu ya, sosialisasi atau publikasi gitu. Menurut saya kalau itu mau dijadikan kata kerja baru baik pasif maupun aktif dengan imbuhan itu agak bermasalah. Elek ngono loh. Masalahnya elek, bukan salah. Misalkan mensosialisasikan atau menyosialisasikan itu buruk sekali kalau buat saya. Ya kan ada yang lain. Maksudnya apa ini? Menyebarkan, ya, menyebarkan, membagikan, memeratakan gitu loh maksudku. Mempublikasikan, lah kan cukup menerbitkan gitu aja loh. Mempublikasikan buku ya apa? Mempublikasikan tulisan, menerbitkan gitu loh. Kita punya kata kerja itu. Nah sekarang kita punya problem lain gitu. Bagaimana dengan vaksinasi? Itu mirip masalahnya. Jadi gini, menurut saya yang paling penting dalam sebuah tulisan itu ya, itu bagaimana kita menggunakan kata sejauh kita membangun tulisan itu sebagai apa? Sebagai tergantung keperluannya ya, sebagai sarana untuk meyakinkan orang, sebagai sarana untuk menyatakan pikiran kita. Intinya sebuah tulisan itu kan pernyataan pikiran, ya kan? Nah, oleh karena itu pernyataan pikiran itu maka sebenarnya kita harus hati-hati menggunakan yang paling penting dalam pernyataan pikiran itu tulisan kita itu harus kuat gitu, secara logis kuat, ya secara nalar kuat. Nah, oleh karena itu kalau kita mau menggunakan kata itu kita juga sebaiknya hati-hati. Ya, aku ini kan penyair ya, sastrawan. Gitu. Jadi kalau sekarang problemnya itu sesederhana itu divaksinasi atau memvaksinasi itu nggak apa-apa gitu. Cuma menurut saya itu jelek sekali. Kalau problemnya itu dalam sebuah tulisan, kenapa nggak digunakan vaksinasi saja gitu? Tapi ketika menggunakan kata memvaksinasi atau divaksinasi itu kita kalau nggak terpaksa jangan menggunakan gitu Lam. Tidak dalam konteks gitu, memberi imbuhan me atau di. Ya? Iya, gitu loh. Nah, kecuali kalau terpaksa gitu kan, ini problem kita itu di dalam berpikir, kita itu dihantui oleh kata-kata yang sudah dipakai orang lain di mana-mana gitu loh. Problemnya apa? Problemnya kan vaksinasi gitu loh. Ya kan? Problemnya vaksinasi ya sudah kalau gitu katakan aja kalau nggak terpaksa itu jangan menggunakan memvaksinasi atau divaksinasi gitu. Ini sementara penggunaan kata memvaksinasi dan divaksinasi itu ya itu dalam bahasa Indonesia kan kita terutama kalau kita menggunakan kalau sebuah kata kerja itu akhirannya i gitu cenderung kata akhiran ya sufiks i itu kan juga dihindari gitu. Misalnya saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kan? Saya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi kalau saya menyanyikan lagu untuk orang lain, sebenarnya kan saya bisa kata menyanyi Indonesia Raya. Tapi kan akhiran i nggak dipakai karena nggak biasa gitu. Saya menyuguhi koril alam teh kayak gitu. Nah, tapi kalau kata kerja itu akhirannya i, itu cenderung dikankan aja bukan i gitu loh, atau udah nggak pakai apa-apa gitu. Kayak gitu. Misalnya gini, pemerintah ya, pemerintah memberi vaksin atau memvaksinasi orang gitu ya, ya terserah kalau mau dipakai kata vaksinasi nggak apa-apa gitu. Melakukan vaksinasi. Iya, ya kalau dia nggak melakukan vaksinasi terlalu banyak, tapi ojo kakean. Tapi vaksinasi itu sudah proses ya. Iya, ojo kakean gitu. Misalkan vaksinasi. Kan sudah jelas gitu. Iya, sama aja tadi menyosialisasikan. Kita punya banyak problem sebenarnya dengan penggunaan kata-kata itu menurut saya dari segi dari segi kebagusan bentuk katanya gitu loh. Kecuali kalau itu tidak dipertimbangkan gitu. Aku sebenarnya rasa gini, karena Bung. Ya. Kata ini kan salah secara tata bahasa. Aku ini kan memperhatikan apa yang kau kerjakan kan di media sosial gitu kan. Kau sering mengingatkan orang menggunakan ejaan yang betul. Itu bagus, Lam. Tapi saya mau bilang, ejaan itu seperti juga bahasa, itu cuma kesepakatan. Gitu.
kesepakatan itu artinya bisa diperbarui. Kebetulan sekarang kesepakatannya begitu kan. Zaman dulu kan di sama di itu kan nggak dibedakan gitu. Iya, bisa atau baru ejaan yang disempurnakan. Contohnya kayak gitu ya. Tapi itu kesepakatan. Kemudian kata itu sendiri, ya, kata itu sendiri itu kan menurut ilmu linguistik itu kesepakatan, ya kan? Kata itu tidak dengan sendirinya mengandung arti yang itu, misalnya kuda atau jaran gitu. Itu kan cuma sepakat aja bahwa itu barang namanya kuda atau jaran, gitu kan? Karena di tempat lain namanya horse, gitu. Kalau di bahasa Latin namanya equus, nggak ada hubungannya satu sama lain. Jadi sebenarnya ejaan itu juga bagian dari kesepakatan itu, gitu. Jadi sebenarnya ejaan itu penting, tapi yang lebih penting menurut saya, karena itu tadi sistem konvensi, yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita membuat tulisan yang masuk akal, gitu, yang nalarnya keluar, gitu. Kayak gitu aja, aku. Jadi kalau kita terpaksa menggunakan divaksinasi nggak apa-apa gitu, tapi mungkin dalam satu tulisan tuh cukup sekali aja. Ini kan problemnya sederhana kan, mau pakai kata divaksinasi atau divaksin. Yang ternyata gitu kan? Dua-duanya nggak tepat. Kalau divaksin itu, iya, divaksinasi lebih baik. Tapi ya, kalau divaksin itu kan kita sama bendanya vaksin paralelnya itu disusu gitu kan, ya kan, disusui padahal kan, disusukan, disusu kepentok susu nih uang lebih. Atau diburu-buru ya kalau Jawa. Disusu, kemudian kita biasa menggunakan kata benda itu menjadi kata kerja, tapi selalu kalau bentuknya itu pasif, itu kan ada akhirannya kan, gitu loh. Misalnya disusui, ya, disusui. Gitu, contohnya disusukan gitu. Tapi divaksinasi itu gimana gitu? Ya sudah, divaksinasi gitu. Dinyanyikan ada, tapi dinyanyii nggak ada. Ya. Aku tuh pernah baca, Sar. Akhiran sasi itu bersama dengan logi, ya, or, dan satu lagi itu aku lupa. Ada 4 itu yang akhiran boleh digunakan, tetapi hanya untuk kata dasar yang berupa serapan dari bahasa asing. Karenanya misalnya legal itu bisa jadi legalisasi, tetapi lamtoro, lamtoroisasi nggak bisa. Karena lamtoro bukan serapan dari bahasa asing. Gitu. Itu dulu zaman Orde Baru gitu ya. Itu entah kenapa itu gara-gara reboisasi dan lain-lain, itu tiba-tiba ada kuningisasi gitu. Kuningisasi. Maksudnya apa? Kuningisasi itu kalau semua orang disuruh jadi Golkar itu loh. Kuningisasi. Aku sih curiganya bentuk kuis sih. Curiganya malah perubahan makna pada kata lokal. Lokal ketika mendapat imbuhan sasi, lokalisasi, saat ini tempat kumpulnya para senuk kuis. Bukan lokalisir. Gitu kan? Ya betul. Kan sasi itu awalnya dari betul. Itu ada beberapa kata kalau kita perhatikan, khususnya di zaman Orde Baru, ya, itu ada beberapa kata yang sangat khas, ya. Sangat khas itu artinya cuma itu. Lokalisasi itu artinya cuma tempat pelacuran. Itu ada yang mulai itu, Lam. Itu ada yang mulai gitu. Jadi itu banyak sekali kalau kau perhatikan ya. Itu bagian juga dari kuningisasi gitu kan. Kemudian apalagi pokoknya banyak kata benda dijadikan sasi atau kata sifat dijadikan sasi untuk menunjukkan suatu proses gitu. Kayak gitu. Itu kayak ini juga kayak misalkan investasi ya, itu kan nggak ada investasi itu, bahasa asingnya nggak ada, bahasa Inggrisnya investment gitu loh. Dari invest kalau kau cari kata investation itu nggak ada. Dari invest. Jadi udah dikasih akhiran sendiri aja. Investasi itu kan kayak model bentukannya kayak lokalisasi. Investasi itu adalah proses penanaman modal gitu kan maksudnya kan. Jadi ada proses gitu. Maksudnya sebenarnya lebih sederhana. Maksudnya lebih sederhana, investment gitu. Investment itu artinya penanaman modal. To invest itu menanam modal. Ya to invest dalam arti itu ya. Menanam modal itu kan kayak gitu. Jadi akhiran sasi-sasi itu dari situ asalnya. Tapi di bahasa asing ada nggak kata kerja yang awalnya kata benda? Saya nggak tahu mulainya kata kerja yang dari kata benda. Bisa ada
Bentar, contohnya apa ya? Dari noun menjadi verb itu bisa. Tapi gini, itu ada hubungannya dengan bentukan kata dalam bahasa masing-masing gitu. Misalnya apa ya? Dalam bahasa Inggris itu ada beberapa, agak banyak gitu. Tapi ditambahin to kan, gitu. Gitu loh. Kayak gitu. Ya misalnya inilah, atau sebaliknya gitu. Kiss itu kan bisa ciuman tapi juga bisa mencium kan, gitu. To kiss, gitu, kayak gitu. Banyak contohnya yang kayak gitu. Tapi tetap ada imbuhan gitu ya. Iya. Tergantung ya belum tentu tunya kelihatan, tergantung di dalam kata itu bagaimana. Kissing itu kan nggak ada tunya gitu. Misalnya kissing. Kemudian mata ya. Mata itu kita bisa, kalau mata dalam bahasa Inggris eye itu, tapi eyeing itu bisa melihat, bisa juga memata-matai, mengamati gitu. Put, atau bisa juga di dalam kombinasi put an eye on Donald Trump gitu misalnya. Gitu. Sama aja sebenarnya gitu. Nah, saya nggak tahu ini kapan mulainya sasi-sasi ini, tapi kupikir Soekarno sudah mulai ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah, di zaman Orde Baru ini bahasa birokrasi itu banyak menempelkan kata asi atau sasi itu ke dalam kata benda, atau kata bendanya itu sendiri kadang-kadang bukan kata asing bahasa Indonesia, yaitu tadi contohnya yang aku ingat. Kuningisasi. Yo, enggak, banyak sekali kok itu contohnya yang lain kalau kita lihat bahasa Orde Baru. Sasi itu dimulai ini di Orde Baru, Jar. Gitu. Di zamannya Soekarno itu ya, tapi pada saat yang sama seperti kau bilang tadi. Enggak, tapi ada sudah mulai, ini saya kalau nggak salah ya, tolong diteliti lagi, itu sudah menunjukkan kata sasi itu sudah mulai dipakai di zaman-zaman Orde Lama itu. Meskipun memang, kenapa itu kan pengaruh bahasa Belanda. Iya, karir. Ya kan? Awalnya. Ya. Bahasa Belanda itu, misalnya apa tadi? Kita mengambil bahasa Belanda itu, kita ambil organisir. Iya, organisir. Jadi sebenarnya itu kan organisasi, itu kata benda. Akomodir. Tapi organisir itu kata kerja, itu bahasa Belanda. Moralisir gitu, moralisir itu moralisering, itu moralize gitu kan, mau apa kayak gitu. Netralisir. Iya, menetralisir gitu. Tapi jadi itu juga sebenarnya menetralkan saja cukup ya. Iya, betul, menetralkan aja. Kalau mau lebih kalau mau lebih kreatif lagi ya, kita menetralkan itu ada konteksnya, gitu kan? Konteks wacananya apa, gitu ya? Gitu. Menetralkan itu bisa juga meredakan, misalnya dalam arti tertentu, gitu loh. Meredakan. Iya, tergantung konteksnya. Makanya kita sebenarnya di sini harus menggunakan, harus kaya dengan kosakata gitu. Kalau perlu pakai bahasa daerah, gitu ya. Tapi juga mungkin alat kita itu kamus thesaurus ya. Thesaurus. Gitu. Thesaurus itu yang jarang dipegang orang. Ini juga menurut saya ini juga bukan problem cuma dari bahasa asing. Kita tuh sering ambil dari bahasa Arab itu kan nggak karu-karuan lah. Jadi kata kerja kata benda menjadi kata kerja. Kan banyak kan? Ya. Ya kan? Dan kemudian dari satu kata itu dijadikan kata benda lagi gitu loh. Syair misalnya. Syair kan? Syair itu kan bukan benda dalam bahasa Arab, ya kan? Kemudian kalau orang yang menulis syair jadi penyair gitu-gitu loh. Jadi gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku ngusulin agar sasi-sasi ini diganti dengan imbuhan pean, jadi misalnya kaderisasi jadinya pengkaderan. Iya. Ya gitu, itu lebih baik. Ya kan?
pokoknya ganti pengan gitu, menurutku lebih, aku tuh agak terganggu karena tadi aku melihat ada stafnya, jadi ada temanku jadi stafnya Wapres. Dia dengan dikdaya, dengan jemawa gitu, ada status bilang semua orang yang menolak divaksin harus dipenjara. Kira-kira gitu. Iya. Aku mikir pertama arah iki kemelindi. Yang kedua arah iki keliru. Divaksin itu salah. Gitu menurutku. Secara tata bahasa tidak tepat. Ya gini, kalau konteksnya sempit, maka divaksin atau divaksinasi tentu yang kedua lebih tepat. Ya. Sebab kalau divaksin itu tadi kayak tadi saya contohkan, disusu, dinasi itu kan nggak ada. Betul. Karena itu kata benda sebenarnya. Iya. Itu sama dinasi, kayak jadinya diobat. Di sego pecel itu repot toh ya. Iya. Di sego peceli ada artinya. Iya. Itu kan gitu. sama kayak diobat jadinya kan. Iya, karena diobat. Itu ada diobati gitu. Ya benar-benar. Jadi kalau konteksnya sempit, ya kita selesaikan dulu. Divaksinasi lebih tepat. Gitu. Ya, tapi kalau konteksnya itu kita agak berwacana gitu ya. Ini misalnya aku nih, aku nulis suatu artikel tentang vaksinasi gitu, ya. Tentu kata vaksinasi itu ada, gitu. Tapi saya sendiri sebagai penulis, saya lebih suka kalau menghindari bentukan berikutnya gitu. Memvaksinasi atau divaksinasi itu aku akan hindari. Kata turunannya nggak dipakai. Iya, gitu. Kan kita bisa bicara dengan cara lain. Ya kita ngerti lah bahwa petugas pemerintah ini harus ngomong efektif gitu ya dan efisien gitu ya, maka dia ngomonglah divaksin gitu. Ya udah divaksinasi aja gitu. Kalau mau aku ngikutin perdebatan itu ada di Twitter. Jadi kalau divaksinasi itu bahasa Inggrisnya vaccinated. Ya. Tapi kalau divaksin itu apa bahasa Inggrisnya nggak ono. Vaksin gitu, pakai ed gitu kan nggak bisa. Nggak bisa kata benda. Iya. Karena sebenarnya bentukan pasif itu dari kata kerja vaccinate gitu loh. Iya, kalau jadi kata kerja. Jadi kalau bentuknya itu aktif vaccinating atau vaccinations, maka bentukan apa? Pasifnya itu ya vaccinated gitu. Nah itu bukan vaksin gitu. Makanya kita ikutin aja. Maka jawabannya adalah yang lebih tepat adalah divaksinasi. Wes senen ono ya hari iku. Iya. Ditabuh iya. Ojo. Sandalnya terdelek no ben gak iso mulih. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih. Aku sedang nulis, sudah mulai dapat beberapa paragraf ini, tak rampungin nanti. Semoga Yus gak usah ngutip aku lah, wis itu pendapat bersama aja gitu. Pendapat. Aku kan harus dikuatkan. Kan nganu, Cak. Yuk kapan-kapan ngobrol lah ya soal kebahasaan nih. Aku seneng banget soalnya. Meskipun karena aku awalnya kan kecelakaan sebenarnya 2 semester lalu aku ngajar bahasa Indonesia di kampus dan ternyata memang arek-arek mahasiswa itu gak iso nulis beda di bisa atau enggak pun disambung atau enggak gitu. Nah setelah itu aku mulai campaign awalnya aku ning sosial media itu untuk mahasiswa tuh kan followerku ke mahasiswa aku kan sebenarnya. Iya. Tapi ternyata gara-gara update gitu aku untuk banyak kerjaan kan. Mantep bro. Dikon ngedit naskah. Iya, aku sekarang hampir tiap hari ngedit naskah. Karena duitmu ya? Akeh duitmu ya? Akan sampai aku nanti kacamata. Sekian sing kacamataan. Ayolah sampean kapan nek bisa tak? Ya ini aja untuk pembukaan diskusi selanjutnya. Aku kan membaca. Jadi problemnya itu di dalam penulisan kita ya, kalau kita misalnya bicara tentang penulisan di kalangan dosen dan mahasiswa gitu, yang gawe kalimat ayo ora iso, Bung. Termasuk kemarin itu ora iso. Ngono lho. Nah, iku nek gawe kalimat ora iso iku terus gimana mau bikin apa gitu loh. Kampus-kampus bentuk ya. Apalagi kemarin saya masih mewajibkan mahasiswa untuk pakai kata penulis di tulisannya sendiri kayak ngono itu enggak? Iya. Ya memang banyak kekonyolan kayak gitu sekarang ini. Aku mumet aku nek mikir itu, gitu loh. Jadi misalnya ya kita bisa melakukan apa ya, mungkin kita bisa menunjukkan kesalahannya lah paling enggak ya melalui praktek gitu loh. Yang kedua kalau kita punya mungkin murid-murid yang cukup
mau belajar gitu ya dari mereka sih perubahannya sih gitu. Iya. Aku sih yo iki nothing tulus aja, aku niate menurutku aku ngerti sing bener piye ya tak adone gitu, perkara orang mau pakai atau enggak ya monggo aja gitu. Tapi kalau kita ini Bung, kalau kita jadi dosen ya, Okay. misalkan ngajar gitu, kita harus agak keras sih. Oh iya, dalam konteks akademik. Supaya mereka juga punya disiplin gitu untuk menulis itu kan sebenarnya cerminan dari berpikir. Tapi nggak semudah yang dibayangkan juga, Cak. Karena kayak neng kampusku itu kadang-kadang tak rasa nih yo kayak warung. Artinya yo semua kebijakan ini terserah sing duwe warung itu. Misalnya kebijakan dosen itu di kelas bahasa Indonesia targetnya adalah mahasiswa iso menerbitkan tulisan neng koran. Iya. Padahal menurutku bukan itu targetnya. Targetnya harusnya sederhana saja. Mahasiswa bisa bedakne koma karo titik, bisa bedakne di pun gitu lah ya. Iya. Tapi kan mereka mintae, dan karena salah satu kewajibannya adalah menerbitkan tulisan di koran atau di media massa, termasuk yang online, maka akeh banget saiki media-media online sing seneng banget terima tulisan meskipun elek dan akhirnya tetap diunggahani meskipun elek. Nah, iya, ya, wartawannya aja jelek tulisnya, iya. Lah ya kan, terus akhirnya menurutku berarti orang yang sudah nulis di media pun tidak bisa menjadi ukuran bahwa dia ada penulis yang baik. Bisa Betul. jadi pas editornya ngantuk atau memang editornya juga buruk. Tapi karena aku mungkin ya karena protes-protes gue, akhirnya aku hanya 2 semester ngajar bahasa Indonesia. Something enggak balik mana gitu ya wes kan ya lucu kan. Mahasiswaku enek akhirnya nerbitin tulisan di media-media online ya, yang aku nggak tahu kredibilitasnya apa. Tulisannya naik, dia seneng banget, aku juga seneng tentunya. Tapi pasti wocok, aku sih kleru, titik komanya berantakan, iki pakai tanda hubung atau tanda pisah berantakan gitu. Menurutku justru pencapaianmu tuh apa gitu. Untuk soal berapa banyak tulisan yang kamu terbitin, tapi seberapa rapi tulisannya. Aku sih ngejari ke situ, tapi kampus nggak ke situ arahnya. Jadi ya untuk minggir ya aku akhirnya. Oh iya, tadi Mbak, itu lucu-lucuan tadi itu. Waktu zaman Orde Baru itu ada satu kata juga yang cukup banyak dipakai itu, pribumisasi. Pribumisasi. Gitu loh. Misalnya aku pernah nulis agak panjang soal pribumi itu. Maksudnya pribumi itu apa? Kan salah secara tata bahasa. Pri itu yang berarti penduduk asli, ya kan? Diartikan kan penduduk asli. Bumi ya bumi. Kita semua kan berarti pribumi. Orang yang non pribumi kan berarti dari planet lain, gitu maksudnya. Iya. Ya kan, itu dari bumi kok ya, itu masalah problem semantik juga ya. Nah, itu juga bisa jadi satu masalah tersendiri itu. Gitu ya. Gitu. Bisa jadi. Oke, Cak, aku akan menyelesaikan tulisanku segera. Oke, sip yo. Yuk. Sun, Cak, ya? Hah? Matur suwun banyak. Ya, sun. Yuk.